itu diberikan bagi orang Lewi yang nggak dapat hak waris. Jadi 10% masing-masing suku kasih ke Lewi biar mereka hidup, bisa makan, bisa ini dan lain-lain. Karena mereka nggak punya hak tanah. Itu esensinya. Jadi persepuluhan itu keimamatan Lewi. Perjanjian baru, keimamatan kita bukan Lewi, keimamatan kita Kristus dari jalurnya Melkisedek. So you're saying persepuluhan sebetulnya tidak berlaku. Prinsip memberi. Coba saya tanya, rasul mana terima persepuluhan? Ada nggak rasul bapak-bapak gereja atau yang dulu-dulu terima persepuluhan? Itu udah ada. Soal perpuluhan, Bu, orang Kristen sekarang ini jangan ya, apalagi soal duit itu ditanya terus. Menurut Bu Debbie perpuluhan itu wajib atau tidak? Saya bilang kalau kau melakukannya dengan iman yang benar, kau dapat upah. Tapi kalau kau melakukannya juga dengan tidak imanmu yang benar, tidak dapat apa-apa. Tuhan tuh tidak pernah untung dengan persembahanmu. Tuhan tuh nggak pernah rugi dengan dosamu. Kitalah yang akan menuai dari semua perbuatan kita. Ya, kalau kau memberi persembahan disertai hidup yang taat, melakukan firman Tuhan, maka itu akan membawa berkat. Tapi kalau kau tidak taat, kau bawa persepuluhan dengan harapan Tuhan akan kasih kau berlipat ganda, kau main judi dengan Tuhan, bertobat. Perpuluhan itu adalah sebuah kebiasaan atau gaya hidup yang sangat baik buat kita semuanya. Dan ada orang tertentu yang mendebat hal itu harus berpikir bahwa kalau kita mau ikut perjanjian baru, ikuti kata-kata Tuhan tadi. Jual segala yang kau miliki, besar upahmu di surga. Kalau kita tidak mampu, jangan kita mengeluh 10% yang kita belajar kembalikan setiap bulan kepada Tuhan. Saya mau bicara mengenai perpuluhan. Ada banyak cerita di luar sana mengenai perpuluhan. Tapi selama perpuluhan masih dibahas di dalam Alkitab, dan Alkitab masih tetap firman Tuhan, jangan batalkan perpuluhan. Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Itu disebut perpuluhan. Maka, ini janjinya. Baca sama-sama ya. Ini janji. Janji akan tergenapi kalau bagian atasnya dilakukan. Maka, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tapi bagian kita adalah ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Sekali lagi, kalau saya bicara keuangan, bukan berarti saya lagi minta uang sama saudara. Yes, gereja kita butuh uang untuk operasional dan untuk misi, mengoperasikan misinya Tuhan atas bangsa ini. Saya mau sampaikan pesan kepada seluruh umat-umat Kristen yang ada di Indonesia. Stop membayar perpuluhan ke dalam gereja. Stop membayar perpuluhan kepada pendeta. Dan khusus bagi para pendeta-pendeta yang masih mengajarkan perpuluhan untuk diberikan ke gereja, diberikan kepada pendeta, stop. Sampai di situ ajaranmu. Jangan kita bodoh-bodohi jemaat untuk memberikan perpuluhan ke gereja, kepada pendeta untuk memperkaya diri kita sendiri, untuk membuat megah gereja tanpa ada tindakan kasih. Dalam perjanjian baru 6 kali ungkapan perpuluhan dijelaskan. 4 diantaranya mengenai orang Israel, yang mana memang itu menjadi budaya mereka. Sedangkan 2 lagi Yesus tekankan yang paling utama, yaitu keadilan dan kasih. Itu yang perlu kita ajarkan, bukan perpuluhannya. Kalaupun kita mau mengajarkan perpuluhan kepada jemaat-jemaat kita, suruh mereka memberikan perpuluhannya kepada orang yang tidak dapat makan, kepada orang yang tidak memiliki rumah, kepada orang yang tidak memiliki baju. Sebab itu jauh lebih dibutuhkan daripada di gereja, daripada bagi pendeta yang hanya memperkaya diri sendiri, yang hanya ingin membeli jam ratusan juta. Stop sampai di sini. Matius 23 ayat 23. Lukas 11 ayat 42 menjelaskan hal itu. Bahwa kita selama ini mengabaikan keadilan dan kasih kepada orang-orang yang sedang menjerit karena tidak mendapatkan keadilan, tidak mendapatkan kasih dari para pendeta, daripada gereja.